lebih banyak kepada untuk apa namanya kontrak kuliah ya, misalnya perkontrakan perkuliahan, kesepakatan bersama lah ya. Berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan mata kuliah apa pertemuan materi ya. Oke, kita lihat di sini eh, ya. Jadi kuliah itu akan diselenggarakan bisa dengan dua cara. Ya, yang pertama adalah luring, perkuliahan di kelas. Harusnya hari ini saya luring ya. Saya udah standby sebenarnya di Guaranang Siang. Tinggal jalan doang ke Pakuan habis Jumatan. Cuman ya collab jadi nggak bisa. Terus eh atau daring ya. Daring itu, oh ya materinya Anda sudah bisa buka di LMS ya. Sudah saya upload materinya di LMS. Anda bisa buka dan daring itu biasanya selain materi apa dilaksanakan dengan Zoom ya. Nah, Anda bisa cek materinya di LMS ya. Udah ada semua kan LMS-nya ya? Atau ada yang belum punya LMS-nya? Sudah, Pak. Ya ya. Sudah ada, Karena Pak. oke dicek ya ada materinya di situ. Jadi nanti setiap perkuliahan, tugas, link Zoom kemungkinan besar saya akan simpannya di LMS. Kalau misalkan kuliahnya daring, ya tapi kalau luring sih link Zoom-nya saya nggak berikan. Tapi materi tiap minggu pasti saya berikan materi ya. Pasti saya berikan materi tiap minggu. Dan yang kedua adalah tugas. Tugas itu kita selalu adanya di LMS ya. Jadi untuk fairness itu artinya apa? Kalau misalkan kumpulkan lewat tugas paper kertas sering hilang dan nggak ada berkas, nggak ada buktinya, Anda kasihan gitu ya. Tapi kalau misalnya tugas ada Pak di LMS, mana kita lihat sama-sama di LMS. Oh ada ternyata, berarti bisa diklaim. Kenapa? Karena nanti semua tugas itu adanya di LMS tadi ya. Diupload. Gimana cara nguploadnya? Jadi Anda kerjakan tugasnya, Anda kerjakan tugasnya di buku aja, terus Anda foto, jadikan PDF, diupload di LMS dalam bentuk PDF ya. Filenya 1 MB ya biasanya. Nah, terus yang berikutnya adalah waktu perkuliahan sesuai jam perkuliahan. Ya mohon maaf ya kali ini tidak sesuai dengan jam perkuliahan dan mohon maaf sekali. Jadi ya kondisi darurat lah daripada saya nanti nggak bisa kasih kuliah takutnya. Terus ya kayak toleransi keterlambatan 15 menit ini saya tahu lah apa namanya kalau hujan ya jangan dipaksakan juga ya karena jangan sampai gara-gara hujan Anda ngebut nanti bahaya gitu ya. Saya ngerti lah. Ya, jadi tapi jangan juga terus karena ini jadi terlambatnya di sengaja 1 jam ya nggak juga gitu ya. Nah terus yang berikutnya, nah ini yang penting ya. Jadi gini eh, penilaian apa? Penilaian sorry penilaian apa? Ini UTS, UAS tugas ya. Nah di sini ya eh ini bukan saya yang buat ya. Ini dari kampus ya. Jadi dari prodi, dari apa namanya mata kuliah itu membaginya seperti ini. UTS itu cuma 20%. Ini seperti ini. Terus UAS itu 20%, tugas itu 50% ya. Sikap sikap itu 5% dan keaktifan 5%. Nah, di sini tidak ada nilai kehadiran, tidak ada nilai kehadiran. Nah, biasanya eh, karena apa di sini tidak ada nilai kehadiran, saya masukin aja nilai kehadiran di sini nih, sikap dan keaktifan jadi 10% gitu. Karena nilai kehadiran nggak ada. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau kita lihat yang terbesar poinnya adalah tugas. Tugas itu sampai 50% gitu. Maksudnya jadi jangan sampai Anda tidak mengerjakan tugas ya, karena poinnya paling besar. Jadi strateginya nanti untuk mengejar mengejar nilainya ya, mengejar mengejar nilainya adalah Anda kerjakan ya, Anda kerjakan tugasnya. Jadi setiap ada tugas kerjakan. Saya tidak melihat benar atau salah. Yang penting kalian kerjakan saja, difoto dan diupload ke apa namanya ke LMS ya itu sudah poin.
Terus nanti ada yang salah Pak ini enggak. Tugas itu tidak mengenal salah atau benar. Beda dengan ujian. Kalau ujian dilihat benar atau salahnya jawaban Anda. Makanya di sini ujian itu nilainya cuma 20% untuk UTS, UAS 20%. Nah, tugas 50%. Jadi sekali lagi ya, kalau tugas wajib dikerjakan ya. Nah, jadi strateginya gimana? Oke, Anda kerjakan tugasnya jangan lupa ya, karena poinnya 50%. Jadi banyak sekali yang kemarin itu pada, Pak, saya kan hadir terus katanya. Terus saya tanya, tugas ngerjakan nggak? Ngerjakan. Ya kita lihat LMS-nya. LMS-nya kosong. Ternyata dia selama kuliah nggak pernah buka LMS. Materinya aja nggak tahu gitu ya. Atau apa, bahan kuliahnya aja nggak tahu. Nah sehingga jangan sampai nanti kita nggak tahu LMS-nya gitu ya. Jadi harapannya Anda sering-sering buka LMS. Nah, terus yang berikutnya adalah wajib mengikuti perkuliahan 80%, artinya 11 kali pertemuan wajib ikut. Pakaian itu bebas lah ya, yang penting sopan rapi, suasana kelas yang kondusif dan komti. Jadi terima kasih ya komti-komtinya ini udah sebelum kuliah sudah WA saya sehingga saya bisa komunikasi pada hari ini. Kebetulan malahan jadi karena saya ada masalah, jadi bisa ngubungin komtinya. Kalau nggak ada komtinya repot juga saya tadi. Oke, di dalam aturan perkuliahan ini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Tidak, Pak. Cukup jelas ya. Tidak, Pak. Iya, Pak, sudah jelas. Ya jadi kerjakan nanti apa tugas ya, tugas 50%, UTS UAS. Saya kehadiran itu saya berikan full itu artinya apa? Kalau Anda masak, Anda masuknya 14 pertemuan berarti 100. Ya 100, tapi kan kalau 100 14 pertemuan dibagi 10 dikali 10% kan cuman berapa? 1,4 1,4 poin, ya kan? Nah, baiknya selain kehadiran ya kerjakan aja tugasnya gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke perkuliahan materi ya, matematika ekonomi ya. Nah, oke, mengapa sih kita memerlukan matematika ekonomi? Apa bedanya matematika biasa dengan matematika ekonomi? Ada yang tahu nggak apa bedanya? Apa matematika biasa, ekonomi biasa dengan matematika ekonomi ya. Jadi, kalau ekonomi bukanlah narasi ya. Jadi kita tahu selama ini ekonomi itu adalah semacam cerita narasi. Orang belanja pendapatan sekian, enggak itu gitu ya. Jadi ekonomi bukanlah narasi yang menggunakan analisis kualitatif. Ya, tapi di belakangnya adalah analisis kuantitatif. Artinya apa? Artinya ekonomi itu adalah ilmu menghitung yang dinarasikan gitu. Jadi artinya seperti ini. Eh, keuntungan keuntungan adalah kan gitu bunyinya ya. Keuntungan adalah penerimaan dikurang dengan total penerimaan dikurang dengan total biaya. Ya kan narasinya gitu. Tapi sebenarnya kalau di dalam matematik itu bisa ditulis rumus. Apa rumusnya? Rumusnya keuntungan, ya kan? Keuntungan atau Pi gitu ya, sama dengan total penerimaan dikurang dengan total cost. Itu rumus tuh. Jadi kita tahu bahwa apa namanya di dalam eh, matematika ekonomi ya, keuntungan adalah bunyinya narasi. Keuntungan adalah total penerimaan dikurang dengan total biaya. Tapi sebenarnya itu adalah rumus. Pi itu adalah keuntungan, Pi adalah TR dikurang TC. Rumus gitu. Ya kan? Apalagi jika permintaan naik, hmm, gitu ya. Jika permintaan barang naik, maka kan gitu, ya. Harga barang akan naik. Narasinya apa? Jika permintaan barang naik, harga akan naik. Tapi di dalam di dalam matematika ekonomi ternyata dia ini adalah variabel, ya, rumus-rumus matematika. Jika harga turun, gitu kan, maka permintaan akan meningkat, ya. Bunyi narasinya apa? Jika harga turun, permintaan akan meningkat. Tapi sebenarnya di dalam
matematika ekonomi, narasi itu bisa digunakan menjadi rumus gitu. Ya, sebenarnya jadi apa maksudnya? Jadi ekonomi itu bukan hanya bicara masalah narasi, tapi juga bicara adalah angka-angka di balik narasi tersebut. Gitu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Belum, Pak. Sudah Oke, cukup jelas. oke, baik. Nah, terus pemecahan masalah ekonomi memerlukan alat bantu. Apa alat bantunya? Matematik, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita bercerita, misalkan total total penerimaan adalah 10.000, total biaya adalah 5.000, keuntungan adalah 5.000. Narasi kan? Itu kan menjadi panjang sekali, gitu ya. Panjang sekali. Kenapa? Padahal kita bisa tulis dengan cukup misalnya berapa keuntungan total revenue tadi 10.000, total biaya 5.000, ya berarti keuntungan 5.000, ya. Sehingga apa? Tadi narasi yang berupa eh, analisis ekonomi yang panjang berupa narasi tadi itu bisa dengan mudah dengan bantuan tools namanya matematika. Nah, terus banyak masalah berikutnya adalah kenapa kita menyebutnya dengan matematika ekonomi, bukan matematika konvensional? Kenapa kita menyebutnya dengan matematika ekonomi dan bukan matematika konvensional? Karena ya di dalam matematika konvensional kita tidak mengetahui kaidah-kaidah ekonomi di belakangnya, ya, kaidah-kaidah ekonomi di belakangnya, sehingga sangat penting kita menggunakan apa namanya matematika ekonomi. Artinya apa? Matematika dengan background ekonomi, ya. Jadi seperti ini. Pi di matematik biasa mungkin bicaranya adalah jari-jari, betul ya? Tapi di matematika ekonomi, Pi ini adalah keuntungan atau profit, gitu. Ya, sehingga apa? Kita harus mengetahui berkaitan dengan simbol, konstanta, variabel yang berhubungan dengan ekonomi. Ya. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Jadi masalah ekonomi bisa diselesaikan dengan alat bantu matematik, namun kita harus bisa menyelesaikannya dengan memahami teori ekonomi. Kalau matematik biasa saja tidak akan bisa. Kenapa? Karena matematik biasa itu hanya bicara tools. Matematik konvensional itu bicara secara umum. Sedangkan di dalam ekonomi itu ada teori-teori atau kaidah-kaidah ekonomi yang harus diterapkan ke dalam matematik. Ya, contohnya simbol yang paling sederhana kan simbol ini. Simbol ini adanya di ekonomi adalah P itu bicaranya adalah keuntungan atau profit. Ya. Nah, terus matematika ekonomi menyelesaikan masalah ekonomi dengan bantuan perhitungan matematik. Iya, karena memang dasarnya adalah hitung-hitungan. Ya, jadi ekonomi itu bukan dasarnya bukan bukan cerita narasi bukan. Ya, jadi nanti kalau Anda belajar matematika ekonomi itu disimbolkan semua. Jika P naik, maka Q bagaimana? Nah, bagaimana dengan teks? Nah, teks itu juga dengan formulasi juga, bukan dengan narasi. Ya, sehingga apa kita harus benar-benar memahami kaidah-kaidah eh, ekonomi tadi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Oke ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, jadi di dalam Di dalam matematika ekonomi ini, ya, itu sering kita nyebut ada namanya konstanta, ada yang namanya fungsi, ada yang namanya variabel, ada yang bentuk fungsi aljabar, kuadrat, kuadratik, pecahan, eksponensial, dan logaritma. Ini adalah yang sering kita gunakan, untuk menyusun suatu variabel ekonomi. Ya, konstanta, fungsi, variabel, bentuk fungsi, dan sebagainya. Nah, konstanta itu apa sih sebenarnya? Konstanta, ya, konstanta itu apa sebenarnya? Ya, konstanta itu adalah suatu bilangan tetap yang tidak berubah. Jadi kita harus paham dulu nih, nanti di dalam persamaan ada namanya konstanta, ya. Artinya kita harus tahu dulu ini masuknya konstanta atau variabel, ya. Karena kita nanti ada ketemu fungsi seperti ini, misalnya Q, ya, sama dengan A min BP, ya. Q sama dengan A min BP. Nah,
Ki ini di dalam ilmu ekonomi disebut dengan barang, jumlah, quantity barang, Ki. A itu adalah konstanta, B itu adalah koefisien. Koefisien dari apa? Dari P. P itu apa? Price atau harga. Ya, sehingga kalau kita lihat seperti ini nanti ada Ki sama dengan 10 dikurang 0,2 P. Kita sangat bisa dengan sangat mudah mengetahui konstanta itu yang mana. Ya, jadi kita lihat di sini A itu adalah konstanta, B itu adalah koefisien dari P, ya. P itu adalah harga atau price, Q ini adalah quantity. Oke, kalau gitu dari ini nih dari persamaan yang ini, mana yang dikatakan konstanta? Q sama dengan 10 kurang 0,2 P, mana yang dikatakan konstanta? Yang mana? 10, Pak. 10. Oke, good, ya. Ini adalah konstanta. Kenapa? Karena tidak ada variabel yang mempengaruhinya. Ya kan? Tidak ada variabel yang mempengaruhi. Dia berdiri sendiri, 10. Gitu ya. Nah, biasanya dilambangkan dengan huruf kecil tadi, A, gitu ya, B, dan seterusnya. Oke, kalau di sini, ya, jika fungsinya ya, seperti ini, ya, mana yang disebut konstanta? 5, Pak. 5. Kenapa 5? Karena dia berdiri sendiri, Pak. Nggak Oke, ada variabelnya. oke, good. 5. Ya, karena dia berdiri sendiri. Kalau 2 ini apa? Variabel, Pak. Koefisien. Kalau variabel itu adalah X-nya. Ya, jadi kalau variabel itu misalnya di sini adalah P, di sini adalah Q, itu variabel. Kalau 2 di sini ini adalah koefisien. Koefisien dari apa? Koefisien dari X. Gitu. Ya, sampai situ bisa kita Bisa, Pak. kita coba lagi. Ya, Y sama dengan min 2 tambah 3X. Mana yang konstanta? Min Min 2, 2 Pak. Min 2. Mana yang koefisien? 3X. 3. Tiga, Pak. Iya, X. 3X. Tiga. Jangan disebut X-nya. Tiga aja. 3. X-nya itu adalah variabel. Y-nya adalah variabel. Ya, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di gini. Y sama dengan 2X kuadrat tambah 2X tambah 5. Mana yang konstanta? 2. 5. Konstan. Bukan 5 sih. dong. 5 deh, 5. Pak. 5 ya. Oh iya, 5. bener gue. Ya kan, karena nggak ada variabel Ya, lain. Ya, nggak ada variabel lain. Jangan sampai ini gitu ya. Kalau gitu ini 2 ini apa? koefisien. Koefisien Koefisien. Koefisien dari Koefisien Koefisien dari dengan X. variabel. variabel X. Oke, good. Hmm. Kalau ini 2 ini? koefisien dari variabel X Kuadrat kuadrat ya. X. Oke, bisa ya. Itu hal-hal yang sederhana loh. Kenapa? Karena nanti di dalam persamaan matematika ekonomi kita, kita selalu menggunakan persamaannya itu ini. A min BP untuk demand, Q sama dengan A plus BP untuk supply. Mainan kita ini. Sehingga kita harus tahu dulu mana yang disebut konstanta, mana yang disebut dengan koefisien, mana yang disebut dengan variabel. Ya. Nah, apa yang terjadi jika ada teks di situ? Berarti ada teks di situ. Gitu ya. Jika harga dikenakan pajak, nah berarti ada teks di situ. Nah, itu mainnya di situ. Berarti apa teks itu? Apakah dia sebagai variabel atau konstanta? Nah, kita harus tahu nanti. Ya. Oke, sudah pada bisa. Kita coba yang berikutnya. Oke, sorry. Variabel, ya, adalah suatu besaran yang sifatnya tidak tetap. Kalau konstanta tadi sifatnya tetap, tapi berubah-ubah dan saling pengaruh mempengaruhi. Ya, notasinya bisa dilambangkan dengan ini tadi, X, Y, Z, Q, P, dan seterusnya. Ya, berarti kita lihat di sini, ini adalah variabel. X ini adalah variabel. Ya, ini variabel, variabel. Ya. Nah, di sini kita lihat agak unik. Di sini, ini variabel atau bukan? Yang X, Y ini. Variabel atau bukan? Variabel kayaknya ya, Pak. Variabel. Variabel. Nah, Variabel. variabel. Walaupun dia bernempel gitu, itu variabel. Ya, jadi kita tahu ini tetap variabel. Ya. Nah, saya
Konstantannya yang mana? Yang dua apa yang lima? Min lima. Min 5. Min 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 5 lima. lima, Pak. Pak. Min 5 Konstanta. Pak. Oke. Saya. Oke. Itu eh, apa namanya? Hal-hal yang sederhana. Oke. Jadi kita lihat di sini, jenis variabel itu ada dua. Variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Jadi contoh gini, variabel kualitatif yang susah ngukurnya. Misalnya, Anda merasa puas nggak dengan apa namanya dengan layanan administrasi di Unpad? Puas nggak? Ya kan? Puas, Pak. Puas. Nah, berapa? Dari skor 1 sampai 5, berapa yang Anda beri nilai? Eh, Saya 4, Pak. 4, Pak. 4, oke. Tiga Berarti Pak, 3,5. oke. Satu sangat tidak puas, misalnya. Dua tidak puas. Tiga cukup puas. Empat puas. Lima sangat puas. Berapa yang Anda mau beri nilai? Empat atau 3,5. 4. Oke, empat misalnya puas. Ya kan? Nah, tapi kita kita tahu ya, eh, ini kan variabel-variabel berdasarkan persepsi. Ngerti nggak? Antara Evan dengan Novian itu beda tuh kepuasannya terhadap administrasi di Pakuan. Beda nggak? Beda. Ya, Novian menganggap berapa Van? Novian kepuasannya. Kenapa, Pak? Kepuasannya dengan layanan administrasi Pakuan berapa? 4,5 Empat. kayak. 4,5. Oke. 4,5. 4,5. Evan Saya pasti 4, Pak. 4. Kan beda kan? Beda. Belum yang lainnya. Ya nggak? Coba. Kalau kuantitatif jelas. Anda lihat di depan itu ada gula pasir 1 kilo. Antara Evan dengan Novian ke Indomaret lihat gula pasir 1 kilo beda nggak? Ya mungkin, Pak. Sama, Beda. Ya, sama. Sama Pak. Oh, sama, Pak. Kan oh iya. sama-sama satu Sama. kilo. Sama-sama 1 kilo kan? Tuh. Iya nggak? Sama-sama 1 kilo. Nggak mungkin beda. Kenapa? Pasti. Gitu. Saya pegang uang misalnya 10.000. Ya. Pegang uang 10.000. Antara Arza dengan Novian, lihat saya pegang uang berapa? 10.000. 10.000. 20 ribu. Ya kan? 10.000. Tapi kalau kualitatif, antara Novian, Arsa, Evan, merasakan beda. Gitu. Ya, paham ya? Jadi kalau Nah, variabel kualitatif itu tergantung pada persepsi. Persepsi kita. Kita mengalaminya seperti apa. Tapi kalau kuantitatif udah pasti. Udah pasti. Kenapa? Gula pasir 1 kilo, ya 1 kilo. Mau di manapun 1 kilo gitu. Ya, uang 10.000 saya pegang, tetap 10.000. Nggak mungkin misalkan Novian bilang, enggak itu 20.000. Nggak mungkin. Arza bilang, enggak itu 50.000. Nggak mungkin. Karena yang saya pegang 10.000. Sama. Gitu. Tapi kalau kualitatif, masalah kepuasan layanan di Pakuan, Evan dengan Novian tadi 4,5. Evan 4. Kan beda tuh. Walaupun cuma setengah. Belum rasa. Misalkan sama-sama makan di pecel lele. Tadi saya keracunan pecel lele. Celaya. Misalkan. Saya langsung kasih nilai 1 tuh. Tapi mungkin Novian karena nggak ada masalah, mungkin kasih nilai 4. Enak kok katanya. Kalau karena saya keracunan, saya kasih nilai 1. Ya kan beda gitu. Walaupun pecel lelenya sama, tempat pecel ayamnya sama misalnya. Tapi penilaiannya berbeda. Kenapa? Yang dirasakannya berbeda. Itulah kualitatif. Paham sampai situ? Antara variabel kualitatif dengan variabel kuantitatif. Paham, Pak. Paham ya? Oke. paham, paham. Dan itu yang akan kita sering alami. Karena kalau variabel kualitatif itu bicaranya adalah persepsi. Apa yang dirasakan seseorang belum tentu sama dengan orang lain. Tapi kalau kuantitatif, apa yang dirasakan satu orang sama. Yang dilihat satu orang pasti sama. Gitu. Anda beli gula di Indomaret 1 kilo. Ya pasti 1 kilo dapatnya. Penjual dengan pembeli sama. Gitu. Ya, oke. Nah, terus yang berikutnya. Yang berikutnya. Eh, ya, ada lagi namanya variabel kuantitatif itu terbagi dua.
Ada namanya continue, ada yang namanya discrete. Kalau continue, ini misalkan ukuran satuan volume. Volume itu apa? 3,3 meter kubik itu volume. Berat, misalkan 2,5 kilo itu volume. Ya, satuan panjang 10,7 cm itu apa? Continue. Ya, itu apa? Variable quantitative continue. Tapi kalau discrete nggak bisa. Ini yang akan kita alami. Kenapa? Discrete contohnya. Waduh, meeting will end. Ya, discrete contohnya. Ya, eh, Anda punya teman, ada nggak teman Anda separuh? Arsa cuma setengah nih, mungkin nggak? Nggak mungkin, pasti satu. Anda beli di ilmu ekonomi contohnya, berapa mobil yang harus dibeli? Ya nggak mungkin kan, 3/4 mobil. Ada nggak 3/4 mobil? Bannya nggak ada gitu, nggak mungkin. Ya sehingga apa? Nanti kita masukin namanya variabel discrete. Jadi ada beberapa hal yang kita harus bulatkan karena nggak mungkin dia menjadi sepotong gitu. Ya, beli ternak misalkan. Berapa yang optimal beli ternak dengan biaya sekian? Oh, 2/4 ternak. 2/4 ternak kepalanya nggak ada atau ekornya yang nggak ada nih kan gitu ya. Bingung. Nah, sehingga apa? Sehingga biasanya kita pakai pembulatan. Kira-kira kalau uangnya cukup berarti naik satu. Tapi kalau misalkan uangnya nggak cukup berarti tidak beli. Gitu. Karena uangnya nggak cukup. Gitu kan. Misalkan gini maksudnya. Maksudnya gimana? Satu ekor kambing harganya 3 juta. Kita cuma punya uang 2,5 juta. Pertanyaannya, Anda beli kambing nggak? Beli kambingnya? Ya enggak dong. Ini saya kasih tapi kepalanya nggak ada ya. Kan nggak mungkin. Ya nggak? Tapi lain halnya kalau misalkan gini, Anda bawa uang 3,5 juta, harga kambing 3 juta, ya kan? Anda bisa beli satu ekor kambing? Bisa nggak? Bisa, Bisa. Pak. Sisa uangnya 500.000, ya. Jadi kambingnya beli satu, sisanya 500.000. Nah itu yang sering kita alami di dalam matematika ekonomi. Jadi banyak sekali yang jawab, Bapak beli 1/4 motor. Gimana 1/4 motor? Saya tanya, bingung sendiri dia. Ya, jadi banyak hal-hal yang kayak gini. Jadi kalau satuannya unit, buah, pieces, ya itu adalah tidak bisa dipotong. Itu diskrit. Tapi kalau kontinum itu bisa. Volume, panjang, berat, dan sebagainya. Ya. Terus yang berikutnya adalah fungsi. Ya. Fungsi ini biasanya dilambangkan dengan Y sama dengan Fx atau Z sama dengan Fxy. Ya. Jadi biasanya kita seperti ini, ya, fx. Jadi bentuknya adalah berapa z jika fx-nya diketahui, gitu ya. Jadi hubungan saling mempengaruhi. Maksudnya pengaruh mempengaruhi gimana? X-nya berubah, z-nya berubah. X-nya berubah, y-nya berubah. Y-nya berubah, z-nya berubah. Itu fungsi. Makanya nanti kita akan sering menggunakan fungsi. Q sama dengan A min BP. Pada saat ada teks berapa fungsi yang berubah. Nah, itu sering kita alami. Itu fungsi namanya. Ya. Nah, seperti ini, bila Y sama dengan 3X tambah 4. Jika X sama dengan 2, maka tinggal masukin. Ya, 3 kali 2, ya kan? Jika X-nya 2, berarti masukin kan? 3 kali 2 kan 6. Tambah 4, berarti 10. Artinya apa? Kalau X-nya berubah, maka Y-nya berubah. Gitu. Jika X-nya sama dengan 0, berarti 3 kali 0. Ya kan? Maka Y-nya adalah 4. X-nya berubah, Y-nya berubah. Itu adalah fungsi. Ya. Nah, jadi fungsi itu nanti ada variabel bebas, ada variabel terikat. Variabel bebas mana ini? X ini adalah variabel bebas. Kenapa? Karena dia bebas, berapa aja bisa diisi di sini. Tapi Y itu variabel terikat, nggak bisa. Kenapa? Y itu tergantung dengan X-nya. X-nya berapa? Ya dia nanti tinggal ngikut gitu. Itu variabel terikat. Kalau variabel bebas, dia bisa bebas berapapun kita isi, tapi Y-nya tidak bisa bebas. Karena perubahan X-nya 1, ya berarti 3 kali 1 sama dengan 3 tambah 4. 7, pasti 7. Dia terikat dengan X-nya, gitu ya. Jadi paham ya, ada namanya variabel bebas, ada yang namanya variabel terikat. Kalau variabel bebas itu adalah variabel yang bebas angkanya, ya. Kalau variabel terikat itu variabel yang terikat dengan X-nya.
gitu. Ya, sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke, kita Paham. sekarang kita lanjut fungsi eksplisit ya. Oke, kita lihat di sini ya. Adalah di mana variabel bebas dan variabel tidak bebas dapat dibedakan dengan jelas ya. Jadi kita lihat di sini. Ini kalau tadi kan ada cuma satu variabel, ini ada dua variabel misalnya. Ya, misalnya oh sorry, ini harusnya bukan ini 2x 2x ininya ini bukan x ya, yang ini nih, maaf, ini y ini harus. Ini y harusnya ini y kuadrat. Ya, y kuadrat. Nanti tolong dibenerin aja. Ya, jadi kalau tadi kan cuma satu variabel. Y sama dengan 3x plus 4. Kalau sekarang ada dua variabel. Y apa ini adalah Z. Aduh, ini salah nih ya. Jadi Z sama dengan 2x tambah Y kuadrat tambah 3. Kita lihat kalau X-nya 2 berarti kan 2 kali 2 kan 4. Betul ya? Nah, terus Y sama dengan 3 berarti 3 dikuadratkan. Ya kan? Jadinya kan ini nih. 2 kali 2 tadi 4. Nah, 3 dikuadratkan, 3 kali 3 jadi 9, ya, ditambah 3. Hasilnya adalah 16. Nah, ini adalah fungsi eksplisit. Kenapa? Karena ada dua atau lebih variabel bebasnya di dalam satu fungsi. Ya, di dalam satu fungsi ada dua atau lebih variabel bebas. Itu fungsi eksplisit namanya. Ya, kalau tadi kan cuma satu, ya, kalau cuma satu, ya, seperti ini, ya, ini cuma satu. Oke. Nah, yang berikutnya eh koordinat, ya, koordinat, yaitu jarak titik sumbu apa vertikal dengan horizontal. Jadi kita lihat di sini, ya, kita tahu di sini koordinat. Masih ingat, ini adalah aksis, aksis itu sumbu x, ordinat itu adalah sumbu y, ya. Jadi kita ingat aja aksis dan ordinat. Itu jadi aksis dan ordinat disebut dengan koordinat, ya. Maksudnya bagaimana? Kalau di sini satu, berarti koordinatnya adalah 1,1. Kalau di sini 2, di sini 3, berarti koordinatnya 2,3. Nah, kalau koordinatnya 2,5, berarti kita tinggal gambar, ya, gambar 1, 2 di sini, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 di sini, berarti ini adalah koordinatnya. Masih ingat? Masih. Karena nanti kita main ini juga. Ada namanya nanti koordinat garis lurus, ada koordinat namanya melengkung gini. Untuk demand. Ya, kita akan main-main di persamaan seperti itu. Oke. Ada pertanyaan yang koordinat? Oke, masih bisa ya. Oke. Udah habis. Ini memang harusnya memang hari ini cuma apa kontrak kuliah saja. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Jelas. Pak. Cukup, Oke. Pak. Oke Jelas, ya. Pak. Oke. Ya, ini materinya ada di itu ya, ada di mana? LMS nanti Anda bisa lihat ya. Oke, saya rasa cukup ya kuliahnya hari ini sampai di sini. Saya sekali lagi mohon maaf ya. Jadi apa namanya? Anda harus ikut kuliah online malam, sore ya. Mudah-mudahan tetap tetap paham, tetap ngerti ya. Nanti mudah-mudahan minggu depan kita udah bisa offline lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pamit ya. Mudah-mudahan sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, Izin nih, Pak. ya izin live ya. Oke, yuk.